Halo Sana, Assalamualaikum. Kini Nadia mungkin bakalan campur bahasa Minang juga bahasa Indonesia. Di video kali ini Nadia nih sharing tentang pengalaman selama jauh di rantau, jauh dari Amma Japa. Halo Sana Sadonyo, video kali ini mungkin Nadia pengen sharing tentang em, nasib anak kosan yang jauh dari kampung. Apa sih? Ya jadi kayak pengen cerita aja gimana sih puasa hampir sebulan full di sini, apa aja yang dirasain, kejadian apa aja yang pernah dialamin. Ya cuma dikit sih, tapi itu sering hampir terjadi setiap tahunnya, setiap puasa sering terjadi sama Nadia. Mungkin teman-teman yang lain juga punya kejadian yang sama atau mungkin lebih unik lagi, boleh komen di bawah. Soalnya ini based on true story. Asik, asik, asik. Maklum lah ya, namanya juga anak perantauan, jauh dari orang tua. Kadang-kadang tuh yang bangunin sahur nggak ada, kadang-kadang juga kalap kalau mau buka puasa. Kadang kita juga kayak bingung mau sahur pakai apa gitu kan. Ya banyak deh pokoknya pengalaman yang pernah Nadia alamin, Nadia bakalan cerita di sini. Kalau di Bukit Tinggi itu kan ada yang manjagoan. Tuh kalau pengen tarawih bisa sama Mama Japa. Tuh bisa cari pembukuan kama-kama. Tuh kalau sahur lah doa menyiapkan. Tuh pokoknya lah salah kalau di kampung tuh kan hidup terjamin. Tapi kalau di Siko tuh lebih mandiri kan. Kadang-kadang ada pengalaman yang mungkin mengerikan lah ibaratnya. Bukan mengerikan sih, kayak menyedihkan. Banyak lah pengalaman dia, nggak ada kegiatan lo mungkin kan kalau puasa tuh kan kalau ada kegiatan jadi malas kan. Jauh dari ama tuh malas hadiah gitu kan. Kalau di situ banyak pabukuan. Aduh bubada limo, aduh kolak pisang, aduh buah putih ya, aduh lamang tapai, aduh pagede, aduh banyak lah cindu, es rumput laut, aduh onde-onde, macam-macam lah. Aduh kaliki santan, nah kaliki santan tuh ya nak do siko. Kalau seandainya di Bukit itu kan ada pasar pembukuan di pasar putih kan. Siko paling di muku-muku rumah yang jarang ada pas pasar pembukuan. Dulu sih pernah nampak sekali tapi nak ada kayak kosan udah jauh. Kalau di pasar pembukuan tuh bentuknya kue itu kan babalanju tuh. Masih ada di situ gitu kan. Ya gorengan ya kolak kolak mangola. Aduh, sadonya. Pokoknya kalian kalau seandainya ke Sumatera Barat di bulan puasa atau di bulan Ramadan itu benar-benar surga dunia. Semua kuliner Minang ada di sana, berkumpul menjadi satu. Jadi kan nggak usah pusing-pusing gitu loh mau nyobain ini itu. Semuanya ada di Pasar Pabukuan. Aku pernah punya videonya tapi di Instagram aku ada deh kayaknya videonya. Itu tentang Pasar Pabukuan di Bukit Tinggi. Gak sabar mau pulang, soalnya Nadia pulang tanggal 24 kan masih lama. Itu tuh lah 10 hari orang Karayu lo kepulang kan. Tapi lumayan sih, soalnya biasanya malah sampai hari Karayu baru kepulang. Macam-macam lah warna-warna Ramadan di Siko. Kadang Nadia bolong-bolong lo pay tarawih di gara-gara nak ada kawan sananya kan pay tarawih itu tergantung pribadi. Cuma berhubung Nadia tuh orangnya takut kalau pas surang tuh, kawan-kawan Nadia di kuliah tuh udah pada tahu gitu loh. Pil lu berani nggak sih jalan di sini sendiri? Itu nggak bagain Nadia doh. Misalnya ada tuh di tanggal lapang dah. Nah tuh Nadia disuruh jalan surang kan, tuh nggak bisa Nadia doh. Nah bukan nggak bisa sih, takut. Suka suka di gitu Nadia. Terus ya jadi kayak gitulah sholat tarawih tuh kadang bolong-bolong, kadang lah menelpon dia sama berang-berang dan nak sholat tarawih kan. Nah di siku pabukuan tuh namanya takjil. Nah buat kalian orang Jakarta, takjil itu kalau di dalam bahasa Minang atau biasa kalau di lingkup Sumatera Barat itu takjil itu namanya pabukuan. Pabukuan. Nah dia tuh kan suku Bana sama kolak kan. Kalau untuk pabukuan tuh nah dia suku mana kolak gua. Jadi berhubung ada suku kolak, kolak tuh bisa dia makan sudah bunyi sirine, terus sudah pulang tarawih ya, terus sudah sahur. Jadi Nadia 3 kali makan kolak kalau seandainya bulan puasa. Nah karena sekarang itu Nadia rajin, berhubung Nadia itu sekarang lagi malah masak, jadi Nadia tuh balik takjil tuh tigo.
Kolak yang paling Nada suka adalah kolak pisang. Deh lama aneh, kolak pisang campur aja ubi. Sama enam. Kondak buah cande. Buah cande itu ternyata namanya di sini adalah biji salak. Tadi sudah sahur daripada lama-lama. Yap, selama 3 tahun mungkin ini yang Nadia alamin bukan sering aja. Setiap tahunnya itu pasti ada 1 atau 2 kejadian terulang kembali gitu loh. Check this out. Sahur. Hai, gimana? Mungkin kalian punya pengalaman yang lebih menarik dan tragik daripada gue. Selama 3 tahun di perantauan itu, ini sih yang pernah Nadia alamin gitu loh. Kayak bangun, kadang cuma niat doang, kadang cuma minum air putih doang. Kayak. Makasih udah nonton, dan jangan lupa sanak sadonyo like videoku, Minangkan Indonesia, dukung karya anak Minang. Jangan lupa share pengalaman ini, pengalaman yang jangan ditiru. Yap, atau komen pengalaman kalian juga yang lebih menarik itu komen di bawah. Di bawah. Dan kalau kalian punya pengalaman menarik, jangan lupa komen di bawah seperti biasa. Bantuin aku buat mengembangkan ide-ide lain. Kalian juga bisa komen, ngasih ide ke aku video apa selanjutnya yang bisa aku buat. Oke. Ya udah, aku mau sholat subuh dulu. Habis itu tidur. Sebenarnya nggak boleh sih habis subuh tidur. Dah, see you on my next video. Assalamualaikum sana. Nah, makasih semuanya udah nonton. Mungkin kalian dulu lihat. Makasih semuanya udah nonton. Mungkin kalian punya pengalaman yang lebih menyedihkan atau lebih seru dibandingkan gue di selama bulan Ramadan ini. Ya kalau mungkin kalau yang buat anak kosan sih ya spesifiknya. Karena kalau buat teman kan